Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kopi KW. Ini mau bikin keripik pare ya. Nih, bikin keripik pare itu bahan-bahannya eh, satu buah pare besar, ini ukuran besar ya. Eh, Terus bahan yang dibutuhkan itu tepung tapioka sama tepung beras. Terus ditambah ntar yang buat ngelarutinnya, bikin adonannya itu pakai santan, pakai air santan. Terus bumbu pendampingnya itu biar rasanya lebih gurih, itu saya pakai kemiri sama ketumbar. Terus ditambahin penyedap rasa biar itu rasanya gurih ya. Renyah, gurih, itu bisa buat cemilan enak. Terus ditambahin juga bumbu garam biar buat ngilangin ngilangin pahitnya dari pare juga, supaya nggak pahit. Ntar gimana caranya, temen-temen ikutin terus ya videonya. Nah, ini cara memotongnya ini kayak gini ya. Kita potong menjadi dua bagian dulu. Kita potong. Nah, potong kayak gini. Terus kita dalamannya itu dibersihin, pakai sendok bisa, biar dalamannya itu bersih. Biji-bijinya itu kita keluarin. Nah, keluarin kayak gini itu sampai bersih ya, sampai nggak ada tersisa biji lagi di dalamnya. Nah, begitu juga dengan yang satunya, kita bersihin juga. Caranya kayak gini, buang bijinya sampai bersih. Nah, ini bijinya udah kebuang semua ya, kita buang. Tinggal kita iris tipis-tipis. Nah, ini setelah dibersihin dalemannya ya. Nih dalemannya udah bersih, kita potong tipis-tipis. Caranya ini jangan terlalu tebal supaya digoreng itu renyah sampai dalam ya. Kita potong kayak gini. Nah, ini jangan terlalu tebal, juga jangan terlalu tipis. Ini segini, sekitar setengah sentian. Ini jadinya kan kayak gini, buletan ya. Kita potong semua. Ini kalau nggak sampai patah, berbentuk bulat itu ya, semakin bagus, kelihatannya juga lebih menarik ya. Ini potong sampai ke bagian ujung. Ini jadi bulatan-bulatan kayak gini. Nah, ini irisannya udah hampir selesai ya. Nih, ini selesaiin semua. Nah, usahain tebal tipisnya itu imbang ya. Juga jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal itu dalamnya ntar nggak crispy. Nah, ini udah teriris semua. Kita masukin ke wadah. Nah, masukin kayak gini. Nah, terus kita taburin garam. Kita taburin garam. Ini fungsinya buat ngilangin pahitnya. Ntar kan ngeluarin air, itu air supaya pahitnya itu berkurang. Kita taburin garam kayak gini. Terus kita aduk kayak gini merata biar garam itu tercampur dengan irisan pare. Nah, kayak gini. Terus ini kita diemin dulu beberapa menit ya, sekitar 3 menit atau lebih, supaya airnya itu keluar. Terus bikin pare ini agak lemes, nggak terlalu kaku. Nah, ini kita mau bikin adonan ya. Sembari nunggu ini dikasih garam, kita bikin adonan dulu. Ini pakainya
pakai air santan supaya lebih gurih. Nah, ini kita larutkan dulu. Nah, kita halusin dulu ketumbar sama kemiri ya. Kita halusin ini supaya rasa gurihnya itu dapat. Kita tambahin kemiri sama ketumbar. Nah, ini kita bikin adonan ya. Ini tepung beras. Tepung berasnya itu sekitar setengah kilo. Nah, ini banyaknya adonan itu tergantung kita mau pakai parinya itu seberapa. Terus perbandingan tepung beras sama tapioka, itu tepung berasnya lebih banyak, tepung tapiokanya itu lebih sedikit supaya imbang, jadi renyah. Nah, ini kita masukin halusan kemiri sama ketumbar. Kita masukin, terus ditambahin mecin sedikit, tambah juga garam. Garamnya jangan terlalu banyak, cukup 2 sendok kecil ini. Tambahin juga masako ya, atau penyedap rasa lain. Kita tambahin, jangan terlalu banyak juga, sekitar 1/4 wadah. Terus kita tambahin air santan. Nah, ini air santannya sedikit demi sedikit ya, biar adonan itu nggak terlalu lembek. Jadi naruhnya itu sedikit demi sedikit. Ini tambahin lagi. Nah, ini adonannya udah jadi, tingkat kehancurannya udah pas ya. Nih kayak gini teman-teman. Ini buat nambah variasi rasa ya. Itu teman-teman bisa nambahin daun bawang atau irisan daun jeruk, itu bisa ditambahin kayak gini untuk variasi rasa. Nggak pakai daun bawang pun bisa, nggak pakai daun jeruk pun bisa ya. Tergantung selera teman-teman, buat variasi rasa aja, tambah variasi rasa. Itu teman-teman bisa gunain daun bawang atau irisan daun jeruk. Nah, ini udah jadi adonannya, kita diemin dulu. Tinggal kita ini ngerendam irisan pare tadi yang udah dicampur sama garam. Kita rendam ini pakai air mendidih, tapi kita matiin kompornya, kita rendam kayak gini ya. Itu jangan terlalu lama, hanya cukup waktu sekitar 4-5 menit, supaya warna pare itu nggak berubah. Nih kan sewaktu dikasih garam itu udah keluar. Ini air pahit ya. Jadi pahitnya itu bisa keluar kalau dikasih garam. Kita rendam pakai air panas juga yang mendidih tadi. Kita rendam dulu seberapa lama, yaitu 5 menitan. Ini udah setelah direndam ya, direndam sekitar 5 menit pakai air panas. Kita cuci dulu. Kita cuci. Ini bisa diperas juga, tapi jangan terlalu keras ya, biar nggak pada patah buletannya itu. Sambil dicuci pakai air bersih. Ini cuci pakai air dingin biasa, supaya warna pare ini nggak rubah. Sambil diremas-remas kayak gini buat ngilangin rasa pahit di pare.
Nah, ini setelah dibilas beberapa kali ya, nah, kita tinggal peras kayak gini. Kita peras buat ngilangin air pahit. Nah, ini udah ya, udah jadi, udah bisa. Kita peras kayak gini biar airnya itu keluar. Nah, ini udah bisa ya. Nah, ini sembari nunggu minyaknya panas ya, kita masukin pare ke adonan. Ini kayak gini, dibentuk bulat. Ini kalau yang nggak itu pakai tangan itu bisa pakai sarung tangan, tapi aku lebih enak pakai tangan ya. Tapi udah dicuci bersih. Ini dimasukin kayak gini. Kita ambil, kita masukin ke adonan. Ini sambil dibalurin semua pare ya. Nah, kayak gini. Nah, ini semua pare itu kelapis kayak gini, kelapis sama adonan. Nah, minyaknya udah panas, kita bisa langsung menggorengnya. Nah, ini kayak gini ya, teman-teman, bisa diambil kayak gini, itu langsung masukin ke minyak. Nah, digoreng kayak gini terus sampai penuh kayak gini. Ini usahain jangan berdempetan supaya lebih bagus. Apinya pakai api kecil biar nggak gosong, matangnya merata sampai ke dalam. Nah, ini udah ngangkat ya, udah ngapung, tandanya itu udah bisa dibalik. Teman-teman balik kayak gini supaya matangnya itu lebih merata. Balik kayak gini. Ini tunggu beberapa saat lagi biar matang sampai ke dalam, renyahnya juga sampai ke dalam. Nah, ini kita goreng berikutnya ya. Kita goreng berikutnya. Ini tunggu sebentar biar ngapung sendiri baru bisa dibalik. Nah, ini udah ngapung ya, bisa dibalik. Nah, dibalik satu-satu kayak gini supaya matang merata. Nah, ini udah kelihatan kemerahan ya, udah bisa diangkat. Nah, kita angkat. Ini teman-teman lakuin berkali-kali sampai habis potongan parenya. Nah, ini kita tiriskan dulu. Nah, ini ya teman-teman, ini hasilnya keripik pare. Tuh, hasilnya bagus banget, crispy banget. Ini di suhu ruangan itu bisa bertahan sampai 2 bulan. Itu bisa buat ide jualan teman-teman ya. Dengan modal satu pare itu bisa jadi segini banyak. Jadi bisa buat jualan, pasti dapat untung. Ini juga crispy, pasti teman-teman pada suka nih ya. Ini rasanya renyah.
Enak. Nah, ini bisa dicoba ya sama teman-teman. Pahitnya pun pas, nggak terasa pahit, gurih, crispy juga. Ini bisa buat ide jualan. Makasih ya teman-teman udah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, juga menghibur teman-teman semua. Nah, ini udah mateng ya teman-teman, bisa diangkat. Kita tiriskan dulu. Kita angkat. Nih, kelihatan crispy banget ya. Kita angkat, terus kita goreng lagi berikutnya. Nah, ini bisa ditiriskan dulu.